segala ayat-ayat yang kau kutip itu. Sekarang jangan protes ayat, jangan protes Bukan. dalil. Kau Gini, buat kamu dalilmu mengartikannya sendiri. sesuai dengan kemauanmu sendiri. Padahal Bantah pengertian dalil ayat saya tersebut dengan bukan begitu. dalilmu, silakan. Cak Kangkung, bantah dalilku dengan dalilmu. Sederhana kan? Sekarang apa yang kau bantah tentang Yesus? Saya sudah sampaikan dari tadi panjang Ya, lebar. apa yang kau bantah tentang Yesus sekarang? Apa yang kau bantah? Saya bantah konsep yang dibawa oleh Kristen bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang disembah oleh Kristen hari ini. Saya bantah itu. Gini, Yang kau sembah gini. itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan apa? Aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Udah? Kurang apa lagi data itu? Sudah? Sudah. Sudah? Gini. Yes. Pertama saya mau bertanya gini cuma. Kau Kamu bertanya meyakini lagi? Yesus itu mulai dari kelahiran sampai kematian atau mulai dari mana? Sampai di hari mana? ini saya meyakini Yesus itu masih eksis dan dia berada di langit, tapi tidak mengalami Oke, kematian, gini. terangkat ke langit. Yang datang kemudian ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat yang memakai nama Yesus tapi bukan Yesus. Sampai sini Udah? paham? Udah? Bagaimana mau Sudah? paham Anda Sudah? Kristen? Sudah? Sudah? Dah. Jadi menurutmu Yesus yang kau imani Tolong, itu, terima apakah kasih. Yesus itu Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Apa pula kau bertanya? Saya Yesus yang beriman. kau yakini itu, apakah Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya meyakini Yesus itu nabi yang diutus Ya, Yesus oleh yang mana? Tuhan. Apakah Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Yesus yang diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyebutnya dengan Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Isa. Apakah Yesus tersebut Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya beriman kepada Nabi Isa yang lahir dari perawan bernama Maryam atau Miriam. Di dalam kitabmu disebut Maryam. Wartawan menulisnya bernama Yesus. Dalam bahasa Aram Iso. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Dalam bahasa Enteleheng disebut Yesus. Apakah engkau meyakini Yesus yang telah bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya meyakini yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran. Allah kemudian menyatakan wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minan tin. Artinya, aku adalah utusan Tuhan buat kalian wahai bani Israel, yang kepadaku telah diberi tanda dan untuk tanda bagi kalian dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka dia Tuhanku dengan izinnya menjadikan barang tersebut, tanah tersebut menjadi seekor burung yang hidup atas izinnya. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Aku menyembuhkan penyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Tuhanku. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya kata Nabi Isa alaihissalam, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku, kenabianku, bahwa aku ini itu utusan bagimu wahai Bani Israel, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sama kan? Ketika Yesus datang, aku punya kesaksian sadap bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sama kan? Sama. Terus dari mana Kristen ini mengambil konsep Yesus membangkitkan orang mati karena dia 100% ilahi? Manusia tak berakal. Lebih mulia mana? Lebih mulia mana Isa yang kau percayai daripada Muhammad? Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu sama-sama mulia. Cuman di antara dua manusia ini ada yang dihinakan oleh manusia. Makanya dia turun ke bumi menjadi hakim karena dia dihinakan oleh separuh manusia. Siapa yang akan dihakimi oleh sang hakim? Si terdakwa. Siapa terdakwa ini? Karisteng. Di Al-Quran itu dia, itu sabar. sekarang narasi di Al-Quran itu sudah berbanding.
sabar. Udah Di berbanding Al-Quran terbalik sabar. Di pengetahuan Al-Quran Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 turun menjadi hakim bagi Bani Israel ahli kitab. Di kitabmu jelas Yesus turun menghakimi orang-orang yang mengaku Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23. Yesus turun ke bumi berdasarkan Al-Quran. As-Sukruf ayat 61. Yesus turun kemudian mempersaksikan pada hari terakhir. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Ada sekelompok manusia tanpa berkepala dari barat muncul. Mereka bergerombol menyembah aku. Maka pada saat itulah aku mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen yang ada di gereja menyembah Yesus, itu Yesus yang tidak dikenal sendiri oleh Yesus, yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Mau sampai kapan kalian saudara memperbodoh diri? Mau sampai kapan? Sudah Juma, sudah. Sudah. Boleh saya bantah Juma? Bantah. Tunjukkan Gini, kepada saya di mana Yesus pernah bertato. Sekarang yang saya bantah bukan masalah tato-tato itu Juma. Itu bukti. Tadi saudaraku. Tadi kamu sudah mengakui. Tadi kamu sudah mengakui. Saudara, bahwa Yesus Nabi itu Isa kalau yang kamu pernah akui bertato, itu silakan adalah- Anda tunjukkan datanya. Aduh. Saya dikasih waktu enggak? Ya tapi kau bantah yang saya sampaikan. Saya mau mengikuti narasimu. Tadi kamu kan sudah berkata bahwa Isa yang kau percaya itu adalah Isa yang lahir dari kandungan Bunda Maria, betul? Yes. Betul. Sampai di mana kau mempercayai dia? Apakah engkau mempercayai dia pada saat dia melakukan mujizat? Dia nabi, dia rasul, tidak sampai kepada konsep Maksud saya, Tuhan. apakah juga masih mengakui bahwa itu Yesus yang lahir dari Bunda Maria pada saat Yesus membuat mujizat? Yes. Masih cuma akui enggak itu? Yes. Saya akui tadi kan saya baca ini akhluqu lakum minan tin kahayati tayri. Dulu kasih saya waktu. Fihi fayakunu tayran. Kasih waktu saya ngomong Juma. Kau bertanya sesuatu yang kalau kayak gini cara kamu debat, tinggal ada yang berani debat samamu Juma. Kasih ruang sama lawan debatmu Juma. Anda bertanya sesuatu yang Jangan lucu. Tadi saya baca data kesaksian Yesus. Iya, makanya saya memperjelas, saya mau mengikuti narasimu sekarang. Berarti Anda lalot. Bahwa engkau mempercayai Isa yang lahir dari perawan Bunda Maria. Iya. Nah, itu saya mengikuti narasimu. Apakah engkau masih tetap mempercayai waktu Yesus membuat mujizat? Kamu bilang masih. Oke. Pada saat umur berapa Yesus bisa membuat mujizat? Pada saat umur setelah dia sudah dewasa. Salah satu contoh dari kecil, dari bayi, kalau di Al-Quran dia sudah bermukjizat. Gini ya. Lahirnya pun lahir mukjizat. Ibunya pun hamil-hamil mukjizat. Berarti kamu yakinnya kan? Setelah dia dewasa, dia bisa. Ini mujizat, berarti sampai mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, engkau masih meyakininya kan? Saya meyakini dia seorang nabi rasul untuk Bani Israel. Ulang lagi, kulempar asbak nanti lama-lama. Pada saat di mana engkau telah kok Yesus yang kami sembah itu, yang kami Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus yang engkau firman lagi. Dengarkan saya saudaraku, dengarkan. Ini kalimat saya 30 detik paling lama insyaallah. Dengarkan. Yesus yang dengar. Kamu nggak malu dengan ungkapan Bang Suma? Kamu nggak malu? Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria. Kau nggak malu? Kau nggak malu dengarkan itu? Jadi jangan kau bawa anak Maria tidak perlu. Saya katakan sama Yesus, dengar. Semakin lama Anda membantah, semakin banyak waktu saya berbicara. Dengarkan.
Tanamkan dalam benakmu, wahai seluruh Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Ini Bang Suma yang berbicara. Bang Suma mengatakan yang Kristen sembah bukan manusia. Mustahil kalian mau mengakui menyembah manusia, bukan? Maka pasrahkan diri kalian sebagai Kristiani, mengakui dengan sepenuh hati bahwa memang Kristen tidak menyembah manusia. Yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah adalah makhluk gaib, makhluk roh. Makhluk roh yang kalian sembah, yang datang memakai nama Yesus. Camkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Itu data di dalam kitabmu lengkap. Tuhanmu adalah roh. Jadi Yesus Kristus yang kau sembah itu makhluk roh, bukan anak manusia, bukan ponaannya Elizabeth, bukan sepupunya Yahya Pembaptis, bukan. Tapi yang kau sembah adalah makhluk roh yang datang memakai nama Yesus biar cepat terkenal. Jangan lagi kau bilang, kamu percaya nggak ketika dia? Nonsen. Aku percaya itu nabiku yang datang kepada Bani Israel. Sekarang kau perjuangkan Tuhanmu yang Kristus Yesus itu, Cak Kangkung. Sudah Juma? Dah. Sudah? Nah gini loh Juma. Jadi Apa? kami umat Kristen meyakini kalau sang juru selamat itu adalah Yesus yang lahir dari kandungan Bunda Maria. Bukan. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah, dengar tak kasih data. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah Mesias bagi Bani Israel. Kubacakan dalil ya, kubacakan dalil. Lukas 1 nomor 33. Dengarkan kupingmu, dengar. Semua Kristen di Indonesia dengarkan. Ini pengakuan daripada asisten Paulus. Kontol lah kau. Apa kau kenapa kalau dikasih data kau mengamuk? Dengarkan, saya sampaikan sama ini. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang lagi. Ini bukan Quran, ini kitab kalian nih. Dengarkan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, kalian itu keturunan Yakub kah? Woi! Kalian bukan keturunan Yakub. Bukan keturunan Yakub. Yesus itu menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Paulus juga ada lucu-lucunya sedikit emang. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kata Allah, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka mengubah-ubah firmanku, kata Allah. Tetapi dia lupa kalau aku adalah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya pembalas setiap kejahatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembuktian ayat itu, saudara-saudara, seakan ada orang meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri, membuat tipuan, tapi yang kena tipu dia sendiri. Coba sahabat-sahabat buka di dalam Galatia 4 nomor 5. Kita sama-sama buka Galatia nomor 5. Apa yang tertuang di sana menurut Paulus yang mencoba untuk menggiring orang-orang menyembah kepada Yesus, berlandaskan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia? Baca data itu, teman-teman. Yesus diutus
untuk menebus mereka. Siapa mereka ini yang ditebus? Yaitu mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini yang masih sementara terjun di atas ini, turun dulu. Kalau masih di tengah-tengah udara, turun dulu bang. Sekali lagi kata Quran, wa makaru, mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Galatia 4 nomor 5. Niatnya sih ingin semua manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Niatnya sih gitu. Tapi ada yang menuntun kemudian tangannya menutup mulutnya kembali. Apa katanya? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini siapa ini yang dimaksud? Yesus menebus siapa ini? Siapa yang takluk di bawah hukum Torah? Siapa yang kepadanya hukum Taurat itu diberi? Siapa yang taat kepada hukum Taurat? Siapa yang kasih terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa memberikan Torah dan tunduk kepada hukum Torah? Siapa? Siapa yang takluk di bawah hukum Torah ini? Siapa? Kepada mereka lah Yesus menebus. Apakah Torah diutus untuk orang-orang Roma? Tidak. Apakah Torah diutus untuk orang Belanda? Enggak. Apakah Torah diutus untuk Portugis? Enggak. Perpanjangan tangan Portugis dan Belanda yang masuk ke Nusantara ini apakah kepada mereka? Enggak juga. Apakah orang Indonesia yang mengikuti Portugis dan Belanda? Nahi. Lalu mau taruh mana muka mereka itu? Hah? Mau taruh mana muka mereka itu? Yang siang malam. Sudah ku bilang, saudaraku Kristen se-Indonesia, Yesus yang kalian usung, Yesus yang kalian peringati lahirnya, yang kalian peringati kematiannya, yang kalian pestakan pada saat Natal, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus kami. Itu bukan Yesusnya umat Islam yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil lahir tanpa ayah sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Itu bukan Yesus kami. Beda. Yesusmu itu yang kau buat sendiri, yang kau sembah sendiri, yang kau tuhankan sendiri, yang kau setarakan dengan Tuhan itu sendiri, yang kau katakan mengosongkan dirinya turun mengambil rupa hamba dan mati sampai taat di atas salib itu sendiri. Jangan kau anggap itu adalah Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Yesus boleh ditolak oleh Bani Israel, wajar. Tapi kan pengutusan validasinya, Yesus itu stempelnya Mesias untuk mereka. Mau ditolak kek, mau diterima kek, apa urusannya dengan kalian? Kalian punya Yesus sendiri, beda dengan Yesus yang datang di Bani Israel. Memang Yesus berpesan kepada Bani Israel, kata Yesus begini, hati-hatilah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, ngotot Yesus itu Kristus, dan mengikuti banyak orang, dan pengikutnya banyak orang, itu siapa? Nah, itulah penyesatnya. Sakit bang, mau kayak mana kebenaran itu harus ditorehkan, mumpung roh masih ada di jasad kalian. Kalau tunggu kalian mati, habis itu saya datang, gimana? Enak?
Enak, udah dinasihatin, udah dibilangin siang malam, kalian masih tetap kekeh. Enak, rasain sekarang, enak. Kan nggak mungkin. Kenapa? Andai saja orang-orang yang sudah meninggal bisa kembali ke dunia, tak ada orang yang sesat. Seperti Ibu Watimena, Uti Watimena. Andai saja dia bisa kembali ke bumi, maka dia akan muncul. Saudara-saudaraku Kristen, ternyata Islam itu benar. Tapi kan dia sudah membelakangi alam dunia. Sekarang dia berhadapan urusan akhirat. Salah dia ketika hidup di dunia ini, selesai. Jadi perkedel neraka. Begitu juga sebaliknya. Andai saja agama Kristen itu benar, maka Yahya Waloni, ustadz besar kita, akan keluar dari kubur dan berkata, saudara-saudaraku Islam, ternyata Kristen itu benar loh. Tapi kan tidak. Ustadz Yahya Waloni sudah mati, gak bisa kembali. Ibu Uti mati memang Mena tidak bisa kembali. Artinya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia yang masih punya kesempatan untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Pakai otak berarti kalau gitu. Ya kalau keselamatan itu sudah nyata, maksudnya orang itu sudah merasakan Kristen benar, Islam benar, maka orang-orang yang dikubur ini minta bisa kembali, maka mereka akan mengatakan, ternyata benar loh Bang Suma, ternyata benar loh, ternyata si Bom-Bom. Tapi kan kagak. Itu artinya apa? Untuk apa kau minta petunjuk dari orang yang sudah mati? Untuk apa? Petunjuk sudah ada sama kalian. Apa itu? Bible dan Al-Quran. Dah cukup. Ngapain kau minta petunjuk kepada orang mati? Petunjuk sudah nyata. Haza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah ada petunjuk itu. Kenapa pula jalan ke Monas kau katakan Monas? Jalan kepada Bapa kau bilang Bapa. Yesus hanya jalan kau jadikan tujuan. Nggak usah, kita nggak butuh orang yang sudah mati untuk datang menjelaskan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada, Bible, Al-Quran, dan alat untuk menangkapnya sudah ada di masing-masing kita, yaitu akal. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ayolah saudara-saudara, gunakan akal. Gunakan akal. Kita disuruh oleh Tuhan kita ini, ayo berperang dengan kejahatan, berperang, lawan kejahatan itu, lawan dunia gelap itu. Dengan apa? Dengan akal sehat. Masa iya besi bertonton bisa kalian layangkan, melayang ke udara, besi bertonton bisa kalian angkat dari negara satu ke negara lain, dari kota satu ke kota lain. Masa kebenaran hakiki kau tidak bisa temukan? Besi yang tak pernah bisa masuk logika sederhana, melayang mengangkat ribuan manusia per hari antar pulau, antar negara, kok bisa? Tapi giliran mencari kebenaran kalian bodoh. Kalian bisa berbicara dengan orang yang ada di luar negeri, jaraknya beribu kilometer. Dalam waktu sekejap suaramu bisa didengar dari sana, melalui HP yang kalian temukan pakai otak. Kenapa giliran kebenaran otakmu buntu? Pada saat kecil, orang tuamu memilih makanan untukmu. Pada saat kecil, orang tuamu memilih pakaian untukmu. Begitu besar, tak ada lagi orang tuamu memilih makanan untukmu. Itu terserah kamu karena kau sudah dewasa. Ketika engkau besar, tak ada lagi orang tua memilih pakaian untukmu, mana yang layak kau pakai, mana yang tidak, karena kau sudah dewasa. Tapi giliran kecil, kamu tak ada memilih ketika kamu diajak ke rumah ibadah. Kau tidak punya kemudian pilihan. Kamu anak kecil yang tak berdaya. Kamu dipilihkan makanan karena kau tak sanggup untuk memilih. Kau dipilihkan pakaian karena kau tak sanggup untuk memilah. Tetapi begitu kau dewasa, kau sanggup memilih sendiri pakaianmu. Kau sanggup memilih sendiri makananmu. Dan kau pun sanggup memilih Tuhan yang layak untuk kau sembah. Tapi kenapa kau masih memperbodoh dirimu? Di saat otakmu sudah besar, dirimu sudah besar, otakmu sudah bagus, kematangan berpikirmu sudah sempurna. Kenapa kau masih menyembah kepada sesamamu makhluk?
coples. Hanya karena berbekal doktrin, berbekal dogma. Oh, karena orang tua saya. Hei, ketika engkau mati, pendeta pastor orang tuamu tidak turun ke kubur membantu kau. Kau dengan dirimu sendiri yang akan kembali kepada Tuhanmu. Cari, mumpung masih ada kesempatan. Jangan nanti setelah di alam kubur, di manakah kau juru selamatku? Begitu dia datang, apa katanya? Lu panggil siapa? Panggil Yesus. Yesus itu siapa? Orang mana dia? Orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi pakai nama penjajah, nama Yunani? Siapa itu? Yesus aku tidak kenal. Saya sendiri bukan Yesus namaku. Aku Iso. Kaumku memanggilku Iso. Kadang mereka mamaku sendiri memanggilku Yesua. Yesus itu siapa? Sana, aku cari sana. Bukan aku. Dulu waktu di dunia kau nyembah siapa rupanya? Itulah bang yang kusembah, yang kusebutkan tadi. Oh, memang yang kau sebutkan tadi itu pernah ngajar untuk dia disembah? Enggak. Lalu dia ngajar. Bahkan dia mengatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, berarti dia punya kurikulum pengajaran. Ada. Dia punya kisi-kisi materi. Yes. Apa di antaranya? Tentang konsep Tuhan, dia ngajarkan apa? Kata dia, apa? Hidup kekal itu, apa? Mengenal dia yang mengutus dirinya. Terus dirinya sendiri siapa katanya? Dan mengenal dia sebagai utusan. Nah, ada kisi-kisi itu? Ada. Referensi itu ada? Ada. Pernah kau baca? Pernah. Terus lu kenapa menyembah kalau dia mengatakan hidup kekal itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Iya juga ya. Yang salah siapa? Kamu? Tetangga lu? Orang tua lu? Siapa yang salah? Orang tua gue bang. Lah, kamu pun gak punya akal rupanya. Waktu dewasa kau bisa milih wanita. Waktu remaja kau bisa milih makanan. Waktu remaja kau bisa milih universitas yang bisa kau tempuh, yang mau kau kuliah. Waktu remaja kamu pernah beli sepatu cewek untuk kau pakai? Enggak. Kenapa? Karena gak cocok. Nah, waktu remaja kamu gak mikir apa cocok kau menyembah kepada sesama manusia? Iya juga ya bang. Sekarang ngapain? Lu mau kembali ke bumi? Iya sih. Gak bisa. Kenapa? Kan udah mati lo. Jadi sekarang ngapain? Ya udah, kamu nikmati. Tuh, sana tuh tempatmu kembali tuh. Tempatmu nanti kamu di situ berselancar, kamu di situ kemah selama-lamanya. Gimana mau kemah bang? Itu lautan api bang. Ya itulah nasibmu, terima aja tuh. Itulah yang akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, Islam ada di tengah-tengah kalian, mengajarkan kebenaran, menyampaikan bagaimana logika kita berfungsi. Ya kalau agama kalian itu hanya untuk kalian aja nggak apa-apa. Ini masalahnya agama lu. Kalian ngajarkan kepada umat Islam yang tak tahu apa-apa. Sudah nyata-nyata wanita muslim, dia berhijab, keluar dari pondok pesantren, berjalan, kalau kamu datangin, adek, iya bu, Islamnya, iya bu, apa sih rukun Islam itu? Apa sih rukun iman itu? Ini bu, nah, kamu tahu nggak di rukun agamamu itu ada percaya kepada Injil, iman kepada Injil, beriman kepada kitab. Percaya nggak? Percaya bu. Apa salah satu kitabnya? Injil bu. Nah, kamu beriman kepada Injil? Iya bu. Kamu punya kitabnya? Enggak ada bu. Loh, berarti kamu beriman buta. Karena kamu nggak punya kitabnya, tapi kau katakan beriman kepada Injil. Mau nggak ibu kasih Injil? Mau bu. Dikasihlah Bible si kuclo. Dibilangnya itu Bible Injil. Kan koplak, penyesat, setan. Digodalah anak itu. Adek ini suka baca-baca ini, bu, membaca, suka. Nah ini Injil yang disebut di Al-Quran nih kitabnya. Baca ya. Iya bu. Boleh minta nomor HP-nya kah? Iya bu ini. Nanti boleh ibu telepon. Boleh bu. Target pulang. Bang ke rumah penasaran, dibukanya lah si Bible ini. Wah, Tuhan melayang-layang apa segala macam. Hari ke-8 Tuhan nonotnya dipotong. Habis itu Tuhan nete kepada ibunya. Geli dulu pertamanya kan, geli. Ditelepon, tradadeng, selamat siang. Siang ibu, ini ibu yang tadi yang 3 hari lalu nak. Ibu Marta. Oh ibu Marta, gimana Injilnya sudah dibaca?
Udah Bu, terus apa kesannya? Ada yang lucu Bu. Apa? Katanya ada Tuhan Nenen sama ibunya. Oh, mau nggak Ibu jelasin sama adik ini? Mau Bu, kapan kita jumpa? Aku ada les Bu hari Senin. Nanti habis les boleh nggak Bu? Berapa menit kira-kira Ibu bisa ngobrol sama adik? Ya 1 jam lah. Oke sip, janjian. Korban dibujuk, mentang-mentang dia anak ini polos, lama-lama digiring, diajarin murtad koplak. Itu yang terjadi. Lah kalau kalian menyembah kepada Kristus yang bukan manusia itu untuk kalian sendiri, untuk keturunan kalian sendiri, ya silakan, monggo. Sayangnya kalian tidak mensifati itu. Kalian mensifati apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang melata ke penjuru bumi memakai nama Yesus dan mengajak orang lain menyembah kepada Yesus? Siapa? Kata Yesus, waspada kepada mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya kepada anak-anak saya yang mendengarkan di bawah ini. Karena alhamdulillah menurut pantauan saya 2025 ini anak-anak umur mahasiswa itu sudah mulai menikmati dunia apologet. Alhamdulillah. Ini semoga nanti anak-anak SMA mulai juga merambah untuk melihat materi-materi debat diskusi lintas agama di TikTok. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang mahasiswa, ayo perdengarkan dialog-dialog lintas agama kepada anak-anak SMA yang ada di sekeliling kalian. Tujuannya untuk membentengi akidah mereka dari ajaran kepada menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya. Saya kira begitu untuk sementara. Di sini sudah hampir azhar. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf guru-guru saya ketika saya kemudian mengambil waktu, menyita waktu terlalu lama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adik-adikku para pejuang. Lanjutkan. Masya Allah. Ya, Kang Dito mau melanjutkan? Bang Endi? Pencerahannya Gurunda. Ya, saya sapa dulu ya tamu kita, Bang Dedi. Selamat siang menjelang sore, Bang Dedi. Silakan dibuka mute-nya. Bang Dedi. Bang Dedi, saya turunkan. Assalamualaikum Kang Dito. Kang Dito nih. Waalaikumsalam Bunda. Iyalah saya, nggak ada yang lain. Nah, ganti profi. Iya ya. Kenapa dibahas tiap hari siang malam untuk membentengi adik-adik kita ya yang masih awam, yang masih kurang pemahamannya. Nah, tiap hari Gurunda ya, kita semua ini nggak capek-capeknya loh. Insyaallah. Semoga Gurunda selalu sehat walafiat ya teman-teman, ustadz-ustadz kita. Tanpa Gurunda, tanpa kita ini, siapa lagi yang akan menyuarakan? Ayo, inilah gunanya adanya dialog lintas iman ya, lintas agama. Tadinya loh, awalnya mulanya saya tidak tahu apa itu Kristen, tapi setelah kita berkecimpung di dunia diskusi ini, anak-anak kita, keponakan kita, bahkan tetangga itu pun kalau kita ngobrol sama-sama, saya kadang menyenggol sedikit bahwa begini loh mereka dengan segala daya upaya mereka berusaha mengkristenkan hati-hati. Dan saya pun membahas di grup-grup WhatsApp keluarga ya. Kita selipkan dakwah di situ tentang bahayanya pemurtadan. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, jangan kita berpangku tangan. Semua punya tanggung jawab yang sama. Ayo. Nah, Patris Kristen, saudara. Patris. Iya. Kristen. Kristen, Bang.
Iya, Kristen. Nah, silakan. Kang Dito mau maju diskusi. Diskusi santun ya Bang ya. Lanjut. Iya. Langsung dikasih ke saya. Boleh. Siapa yang mau? Ada kegiatan Kang Dito? Saya masih ada kegiatan. Mungkin 10 menit lagi. Oh, oke. Bang Handi, monitor. Bang Handi teleponan ku tengok. Kang Chan. Nah, apa yang ingin dibahas Bang? Sementara menunggu guru-guru kita ya. Iya. Oke, Chan, silakan. Oh, lagi pada ini ya. Oke. Apa? Tadi gini, Bang Patris. Iya. Bang Patris noise. Tadi Guru Ndazuma mengutip di Galatia pasal 4 nomor 5. Bisa dibuka Bang Patris? Ada Bible nggak depan Bapak? Nggak ada. Mas Patris? Nggak Ada? Nggak ada. Oke. Dikatakan di sana bahwa Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Anda setuju nggak? Maksudnya gimana, Bang? Yesus tidak diutus untuk Kristen Indonesia. Dia diutus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Orang-orang yang takluk pada hukum Taurat kayak gimana, Bang? Orang Yahudi. Iya, kayak gimana itu? Ya kalau dikatakan takluk itu seperti apa mereka, Bang? Orang yang taat kepada hukum Taurat. Iya, orang seperti apa itu, Bang? Seperti Yesus contohnya. Murid-murid Yesus contohnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang seperti itu. Nah, dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Setuju nggak? Lalu Kenapa lama? Nggak Ya, kenapa lalu lama? bagaimana, Bang? Setuju nggak? iya, Setuju. Anda setuju nggak? Anda setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Anda meyakini nggak Yesus itu tidak diutus untuk Anda? Tidak diutus untuk menebus Anda, Pak Patris. poin yang pertama tadi apa ya? Yang takluk kepada Poin- hukum Taurat. Yes. Yang ketawa dulu, Bang. Dengarkan baik-baik. Yesus, kata Paulus di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda termasuk orang yang takluk kepada hukum Taurat? Tergantung orang itu menjalaninya, Bang. Anda Kristen di sini, Anda Kristen Indonesia. Apakah kalian termasuk hukum Taurat? Yang takluk kepada hukum Taurat? Termasuk. Taurat ini untuk siapa? Sekarang saya tanya Nah. kamu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, termasuk Yesus. Berarti itu tertulis di dalam hukum Taurat kan? Lalu kenapa saya tidak bisa dikatakan tunduk kepada hukum Taurat? Karena hukum Taurat mengatakan kamu harus disunat. Kamu disunat nggak, Patris? Kamu disunat nggak? Itu apa, Bang? Pasti masih nonjol. Patris, Sunat itu kamu apa, disunat Bang? nggak? Sunat itu mengerat kulit khatannya. Nonot. Fungsinya buat apa, Bang? Kamu usia sudah segede gini belum ngerti sunat? Perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Iya. Yang takluk kepada hukum Taurat. Saya tanya, Anda termasuk yang takluk kepada hukum Taurat atau tidak? Enggak. Inilah yang ingin disampaikan tadi oleh Guru Ndazuma. Yesus tidak datang untuk Anda, saudara. Yesus mau dikejar kemanapun, dia datang untuk Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan untuk kalian.
Lalu Isa kalian itu siapa? Bang? Kristen bawa Yesus. Lalu Isa itu siapa, bro? Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabiullah yang mendapatkan Injil dari Allah. Tadi Iya, barusan kamu bilang hanya untuk orang Israel. Memang Tapi Nabi Isa lalu- hanya untuk Bani Israel. Jangan kontradiksi Betul. sama dirimu sendiri, Bang. Mana yang kontradiksi? Arab itu Israel ya? Nabi Isa untuk Bani Israel, Iya. bukan untuk Arab itu Israel. terus Arab yang mana dulu nih? Saudara Patris, saya Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Malu. Yesus. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama tidak? Sama. Anda Tuhannya Yesus, Yesus Tuhannya Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Sama. Saya tentu jawab, lama kau kelamaan. Untuk pertanyaan ketuhanan termasuk lama ini. Patris, Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Yesus Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Lama. Tobat Bang, gerak tobat. Jangan Alasan Anda kenapa loading lama karena Anda tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau diajarkan di doktrin dengan bukan doktrin Yesus, tapi doktrin di luar Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Segera bertobat Bang, balik lagi ke jalan yang benar. Situ yang menerima doktrin. Bagaimana? Data dari Kristen kalian tolak. Data yang mana? Data yang mana? Bahwa Yesus itu Data yang mana? Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Menurutmu apa kepercayaan orang Kristen? Murid-murid Yesus apa imannya? Kristen itu meyakini 3 Tuhan. Yesus Tuhan, nggak boleh ini harus berurutan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kamu. Itu kan menurut kamu, menurut saya tidak. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan barusan? Bapak itu siapa menurutmu? Saya tanya sekarang. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kau menyebutkan berapa Tuhan di situ barusan? Boleh saya ngomong nggak? Dijawab. Pada zamannya Yesus, dengar dulu. Pada zamannya Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yesus itu adalah roh yang nggak kelihatan itu, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, begitu Bang. Terus? Udah benar itu, bukan roh, cuman oke lah udah benar. Terus? Nah, kita juga harus tahu bahwa Yesus itu ketika dikandung oleh Maria didatangi oleh siapa? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Mungkin kalian nggak kenal malaikat Gabriel ya. Nah, terus? Di situ dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak juru selamat. Yang benar seorang atau setuhan? Juru selamat itu apa Bang? Apa artinya juru selamat bagi kamu? Juru selamat itu orang. Lah, yang pasti harus selamat. Kata juru selamat dulu Bang, jangan ketawa dulu. Arti kata juru selamat itu apa artinya? Juru selamat itu orang yang bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Nah sekarang yang lahir dari Maria orang atau Tuhan?
Berarti juru selamat itu ada berapa sekarang? Juru selamat yang mana? Yang selamat, yang tidak selamat? Kamu kan bilang kok juru selamat itu kan orang yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Maka saya tanya kamu sekarang, juru selamat itu ada berapa menurut kamu? Dalam konteks apa yang ini? Konteks ketuhanan ini. Nah, Yesus juru selamat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk lama. Loading. Bukan loading. Diskusinya jadi loading. Lama. Karena kamu loncat. Inilah kebiasaan. Inilah kebiasaan karena banyak mendengarkan ocehan yang monolog tanpa data. Seminggu sekali, libur 2 kali, sebulan 2 kali. Masuk bawa Bible, sebagian nggak bawa Bible, diketekin, ulang, segalanya halal bagiku. Saudara, Patrice, bab ketuhanan itu bab yang paling fundamental, seharusnya gampang untuk dijawab. Ada berapa Tuhan? Satu. Begini aja bang, kita jangan dulu ngomong soal ketuhanan. Sekarang kita ngomong bicara soal jangan kenabian. dulu bicara ketuhanan. Dengar dulu. Bagaimana kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus itu lebih mulia daripada nabimu? Boleh, silakan, coba, saya pengen tahu poinnya. Gini, kamu pernah gak mendengar dalam Alkitab, kalau memang kamu orang yang paham Alkitab, pernah sering membaca Alkitab, pernah gak kamu dengar bahwa Yesus menyelamatkan seorang wanita yang hendak dirajam? Yohanes 8:1-5. Terus di situ Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari. Gitu kan kata Yesus. Iya kan? Iya, sorry ya. Terus jadi Tuhan gitu? Enggak, jadi Tuhan gitu. Sebentar dulu, jadi Tuhan gitu. Kamu buka. Jadi Tuhan enggak? Bentar, Yesus jadi Tuhan enggak di situ? Coba kamu buka Sahih Bukhari 4886. Santai dulu, saudara, enggak ada urusan dengan saya worry. Jadi Tuhan enggak Yesus di situ? Itu perbandingan sekarang supaya membuktikan bahwa memang dia itu. Saudara, iya, kita buktikan. Santai dulu. Poin yang Anda ajukan barusan itu menjadikan Yesus Tuhan atau tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kita uji kelayakan menjadi nabi dulu. Iya, saudara, buka dulu Yohanes 8, buka dulu. Menjadikan Yesus Tuhan atau saudara, nyambung kalau diskusi, santai. Iya. Poin yang Anda sampaikan barusan, Anda ingin menjadikan Yesus Tuhan atau tidak ingin menjadikan Yesus Tuhan? Saya tidak bicara dia menjadi Tuhan di situ. Yang saya maksud, ya udah, ngapain diajukan? Kalau dia bukan Tuhan, mau dia sesuci apapun menurut perspektif kalian, kalau dia bukan Tuhan, batal keimanan Kristen, batal keimananmu tadi. Kalau Yesus bukan Tuhan, terima kasih. Udah boleh saya ngomong. Ya silahkan, di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Berarti waktu saya sekarang ya bang, saya minta waktu sebentar ya. Berapa lama? Jadi nggak bisa kalau dengan saya diskusi tiktokan aja bang. Nanti kalau dengan Bang Zuma mungkin boleh Anda dikasih pelajaran nanti. Bang Zuma saya masih punya pertanyaan sama dia kemarin, tapi kebetulan dia pengen. Iya, memang Kristen nggak pernah berhenti bertanya. Orang sudah jelaskan Kristen kan begitu. Lah, saudara, kalian Kristen seharusnya berterima kasih. Di gereja kalian tidak bisa bertanya. Sekali kalian angkat tangan bertanya, pendeta muram, keringetan, karena takut pertanyaannya tajam mengganggu suplai perpuluhan dari yang lain. Kalian bersyukur di sini ada umat Islam, para guru-guru dari Islam bisa ditanyai. Saya orang yang sudah sering ditendang di room ini. Bagaimana nggak nyambung? Mau menyelesaikan masalah kayak gimana? Ditendang-tendang. Karena Anda nggak nyambung. Cuma itu cara kalian begitu mengatasi masalah. Anda diskusi dengan saya kurang lebih 10 menit. Ditendang tidak? Anda jawab pertanyaan. Kalau tidak jawab pertanyaan, jangan saya yang menendang. Audiens pun menendang. Males diskusi. Loadingnya lama. Orang nggak tertarik dengan lihat loading lama.
Tuhan aja belum selesai. Seharusnya kau berterima kasih Bang Zuma, Bang Hande, terima kasih karena tiap minggu aku nggak bisa nanya. Aku cuman ditagih-tagih pakai WA, belum bayar bulan ini. Saudara, Tuhanmu siapa? Ada berapa Tuhanmu? Tuh kan nggak jawab kan? Gimana nggak ditendang coba? Semua orang punya waktu yang terbatas, Bang. Jawab pertanyaan. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Kalau kita hanya berpikir soal Esa, seorang kafir pun itu dia menganggap setan yang disembahnya itu Esa. Gimana kan? Jadi Tuhan Anda tidak Esa, saudara. Tuhan Anda tidak Esa. Esa. Sama. Ngapain kau sama. berpikir terkait Esa? Iya, karena orang yang menyembah iblis pun menganggap bahwa yang disembahnya itu Esa. Bagus. Itu Tuhan yang Esa itu bukan siapa? Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Baik, kau belajar dulu, Bang. Udah belajar dulu aja. Udah belajar dulu. Iya memang, iya. Ditendang. Kalau saya jadi moderator, udah saya tendang dari tadi. Iya memang betul. Silakan Bang Ray, Muslim atau Kristen? Teman-teman begini ya. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, masih belajar. Jangan memiliki perspektif buruk dulu. Jangan memberikan subjektivitas buruk dulu. Belajar itu hak loh. Belajar. Anda tahu track record Bang Zuma, Kang Lito, Bang Handi dan teman-teman. Dia terbuka untuk mengajar. Kalau salah koreksi. Teori salah, teorinya banyak salah. Ajukan kalau salah Bang Zuma, ini kau salah, ajukan. Dari tadi Kristen mencet semua. Saya sekarang saya kasih kesalahan. Lagi sholat dulu, nggak layak ngomonganmu. Bahwa dia itu salah. Kau ini ambil telunjukmu kata Bang Zuma. Kalau nggak berpikir, buka celana pendeta, colok tuh pantat pendeta. Pantat pendeta. Statusnya sama. Nyolok pantat pendeta nggak perlu mikir. Kok ketuhanannya nggak mikir? Apa bedanya? Iya, Bang. Kalau kau ketuhanan saja nggak perlu mikir, ngapain kau mikir untuk memasukkan colok ke pantat pendeta? Teori itu banyak ngarang. Sudah. Anda tidak punya Bible, Anda tidak punya ilmu, Anda hanya menunjukkan arogansi dan itu blocking. Anda tertutup, Bang. Saudara, itu terimakan, Bang. Makanya nanti tadi Bang Zuma mengatakan kalau sudah mati siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Patris lagi Bang Zuma, aku lagi apa? Lagi dibakar. Loh, kok dibakar? Dia yang akan datang. Bukan Allah yang datang nanti. Hanya Yesus yang turun di langit-langit nanti di atas awan. Ada Bible nggak? Kalau dengan saya ada Bible nggak? Ada Bible nggak diskusi? Ada Bible nggak? Ngapain klaim-klaim gitu? Teman-teman lihatlah, ini representasi jemaat Kristen. Dengar? Ini representasi jemaat Kristen. Dia hanya klaim. Kalian mau keselamatan datang dari klaim yang beginian? Mau? Pertanyaan saya tadi Bible tidak ada, Bible tidak ada, ilmu tidak ada, retorika tidak ada. Percuma kamu banyak belajar, tapi kamu tidak paham. Pertanyaan saya tadi kamu belum jawab loh. Lalu pemahamanmu datang dari mana kalau tidak dibaca? Dapat dari mana pemahaman itu kalau tidak membaca? Banyak hal yang kalian selewengkan. Sudah ya, belajar. Anda lebih baik belajar, Bang. Iya, sudah. Dah. Mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Bang Ray, Muslim atau Kristen? Bang Ray, Muslim atau Kristen? Pendetanya takut berdebat, diundang nggak jadi datang takut. Jemaatnya pada ketakutan. Ada masalah apa kalian nih? Jadi pada penakut begini, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, luar biasa. Tuhan nulis jari di tanah, Tuhan. Ada lagi Bunda Rama sebelum Bang Zuban. Ini Bang Ri ini Kristen ini Kang Jan. Tapi nggak monitor, Sadarif.
Takut mungkin. Pura-pura aja dia. Kayak pendeta melatok pura-pura. Takut. Iya, pura-pura aja dia. Oh, Ayo teman-teman pura-pura. Kristen yang mau naik silakan yuk. Gak ada yang mau naik Kristen. La haula wala quwata illa billah. Beritakanlah pada seluruh Bang Ray, monitor Bang Ray. Kenapa takut? Burunda monitor, sudah monitor belum ya? Bang Jos monitor, Muslim atau Kristen? Kristen. Woi, masih Kristen. Abang masih Kristen? Kristen, Bang. Ini kasihan banget ya. Silakan. Masih dari mana? Silakan, abang ada yang mau ditanyakan, abang silakan. Aku ada Bang Zuma nanti insya Allah monitor beberapa saat lagi. Gak ada mau ditanya, Bang. Oke, tadi kita mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Abang ada Bible nggak depan abang? Ada? Ada. Bisa bantu kita buka Galatia pasal 4 nomor 5? Boleh. Salah satu pelajaran yang kita dapat hari ini insya Allah. Alhamdulillah ya. Galatia ya? Galatia. Galatia berapa? Pasal 4 Ayat nomor 5, nggak ada ayat dalam Bible Anda Bang. Suka nambah-nambah ini nomor.